Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Justina Evi dari Prodi Teknologi Rekayasa Pangan semester 5. Saya akan mempresentasikan ujian mata kuliah nanoteknologi. Kali ini materi yang akan saya paparkan yaitu tentang sejarah nanoteknologi. Definisi nanoteknologi. Teknik material adalah teknik material dalam skala nano karena fenomena yang terkait dengan struktur kasar pada 1 sampai kisaran 100 ukuran nanometer, di mana sifat material biasanya berbeda daripada molekul sebanding atau bahan massal. Sejarah nanoteknologi. Awal resmi gagasan yang dikenal hari ini sebagai nanoteknologi terjadi pada tahun 1959 ketika Richard Feynman pada tahun 1918 sampai 1988 menerbitkan disertasinya, yaitu adanya banyak ruang di bawah. Dalam karyanya, Richard Feynman menggambarkan gagasan untuk menciptakan hal-hal yang keluar dari potongan-potongan kecil daripada membuat hal-hal kecil seperti sejauh ini pada waktu itu. Ide utama adalah untuk struktur atom seperti berguna meskipun ia tidak pernah menggunakan kata nanoteknologi. Istilah nanoteknologi didirikan oleh Norio Taniguchi pada tahun 1974. Dia mewakili gagasan bahwa teknologi baru ini adalah beberapa jenis teknologi produksi dengan presisi tinggi ekstrim dalam dimensi kecil. Pada tahun 1985, molekul karbon pertama padat disebut fullerenes di mana ditemukan. Pada tahun 1991, fullerenes pertama kali diproduksi secara buatan. Karena presisi tinggi yang diperlukan dan potongan-potongan kecil yang harus terstruktur, alat-alat baru harus diciptakan. Graham Binning dan Heinrich Rohrer mampu menghadapi tantangan ini dan menemukan potongan mikroskop pemindaian pada tahun 1981. Oleh karena itu, mereka memperoleh penghargaan Nobel dalam fisika pada tahun 1986. Hari ini ada performa tinggi mikroskop elektron transmisi yang juga dapat digunakan untuk memantau atom tunggal. Struktur nanoteknologi. Nanoteknologi dibedakan oleh sifatnya interdisipliner. Oleh karena itu, nanoteknologi harus dilihat sebagai salah satu teknologi masa depan yang paling penting. Contohnya seperti pada gambar di samping. Perkembangan nanoteknologi. Pasif struktur nano pada tahun 2000 sampai 2005. Selama produksi periode pertama akan mengambil keuntungan dari sifat pasif nanomaterials, termasuk nanotube dan nanolayers. Sebagai contoh, titanium dioksida sering digunakan dalam tabir surya karena menyerap dan mencerminkan sinar ultraviolet. Ketika dipecah menjadi nanopartikel, menjadi transparan untuk cahaya tampak, menghilangkan penampilan krim putih yang terkait dengan tabir surya tradisional. Produk mengambil keuntungan dari properti yang unik dari suatu material kecil dibuat pada sebuah skala nano. Namun, dalam setiap kasus nanomaterial sendiri tetap statis setelah enkapsulasi dalam produk. Aktif struktur nano pada tahun 2005 sampai 2010. Aktif struktur nano mengubah kondisi mereka selama digunakan, merespon dengan cara predikabel terhadap lingkungan sekitar mereka.
Sebagai contoh, nanopartikel mungkin mencari sel kanker dan kemudian lepas obat terpasang. Produk dalam fase ini memerlukan pemahaman yang lebih besar tentang bagaimana struktur sebuah nanomaterial menentukan sifat dan kemampuan sesuai dengan desain bahan yang unik. Mereka juga meningkatkan manufaktur lebih maju dan tantangan penyebaran. Sistem nanosystems pada tahun 2010 sampai 2015. Pada tahap perakitan nanotools bekerja sama untuk mencapai tujuan akhir. Sebuah tantangan utama adalah untuk mendapatkan komponen utama, untuk bekerja sama dalam jaringan, mungkin bertukar informasi dalam proses. Sebagai contoh, perangkat nanotekromasansial kecil bisa mencari sel kanker dan mematikan kapasitas reproduksi mereka. Pada tahap ini, kemajuan yang signifikan dalam robotika, bioteknologi, dan teknologi informasi generasi baru akan mulai muncul pada produk. Molekul nanosistem pada tahun 2015 sampai 2020. Tahap ini melibatkan desain cerdas perangkat molekul dan atom yang mengarah ke pemahaman belum pernah terjadi sebelumnya dan kontrol atas blok bangunan dasar dari segala sesuatu alam dan buatan manusia. Sebagai contoh, nanodevices bisa berkeliaran tubuh, memperbaiki DNA dari sel yang rusak, pemantauan kondisi vital, dan menampilkan data dalam bentuk yang mudah dibaca pada sel-sel kulit dalam bentuk mirip dengan tato. Pada tahap ini, satu produk akan mengintegrasikan berbagai kapasitas termasuk pembangkit listrik independen, pengolahan informasi dan komunikasi, dan operasi mekanis. Pembuatan menyiratkan kemampuan untuk mengatur ulang blok bangunan dasar dari materi dan kehidupan untuk mencapai tujuan tertentu. Sekian hasil presentasi saya tentang materi sejarah nanoteknologi.